Halo Sobat Volley-mania. Kali ini kita akan membahas sebuah isu yang cukup hangat dan menjadi kontroversi, yaitu mengenai status Megawati Hangestri Pertiwi. Sang oposit andalan Indonesia atau yang biasa kita sebut Megatron, kembali menjadi perbincangan setelah pihak Bank Jatim mengklaim bahwa Megawati merupakan karyawan resmi dari Bank Jatim. Pernyataan ini tentu membuat publik bertanya-tanya, sejak kapan Megawati terikat dengan Bank Jatim? Mengingat sebelumnya ia dikenal sebagai bagian dari tim Petrokimia Pupuk Indonesia. Apakah benar Megawati sudah cukup lama menjadi karyawan Bank Jatim? Ataukah status ini hanya sekadar formalitas untuk mengikat Mega agar bisa memperkuat Bank Jatim di ajang Livoli Divisi Utama 2025? Pertanyaan ini semakin menarik karena muncul pernyataan dari Humas Bank Jatim. Mereka mengatakan bahwa keberangkatan Megawati ke Turki hanyalah untuk melakukan tes kesehatan serta menandatangani ulang kontrak bersama klub Manisa BBSK. Tetapi faktanya, kita melihat dengan jelas Mega tetap bermain di ajang uji coba bersama klub Turki tersebut. Saya mau meluruskan aja berita-berita yang ada di luaran itu kan benar-benar kayak Bank Jatim itu memaksa dia untuk main di Livoli gitu, dan untuk yang Livoli tahun ini semua sudah dibicarakan dan tidak ada pemaksaan. Jadi sebelum Mega berangkat ke Turki pun sudah dibicarakan semua apa yang harus dia persiapkan. Dia harus main Livoli dulu, dia harus main ada SEA Games juga dari panggilan dari PBVSI. Nah, inilah yang membuat situasi menjadi membingungkan. Kalau benar hanya untuk tes kesehatan dan tanda tangan kontrak, kenapa Mega justru tampil penuh di laga uji coba? Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Belum lagi ada pernyataan lain yang juga membingungkan. Humas Bank Jatim menyebut bahwa kompetisi resmi di Turki baru akan dimulai pada bulan Desember, padahal dari informasi yang dikeluarkan langsung oleh akun resmi Manisa BBSK, turnamen resmi sudah akan dimulai pada bulan Oktober. Ada perbedaan informasi yang cukup signifikan di sini, dan wajar bila publik mempertanyakan mana yang sebenarnya benar. Dan Liga Turki itu baru mulai nanti di bulan Desember. Sobat Volley, tentu kita semua ingin melihat Megawati berkarir di level internasional. Apalagi kehadirannya di Turki bukan hanya membawa nama dirinya, tetapi juga nama Indonesia. Banyak fans volley justru berharap Mega bisa terus bermain di kancah profesional Eropa, karena ini akan membuka jalan yang lebih luas bagi pemain-pemain volley Indonesia lainnya. Namun di sisi lain ada juga yang mencibir. Ada anggapan bahwa Megawati justru dipaksa untuk bermain di Livoli Divisi Utama demi mendongkrak pamor dan rating kompetisi tersebut di mata pecinta voli tanah air. Sayangnya, jika benar demikian, hal ini justru berpotensi menghambat karier internasional Megawati yang sedang menanjak. Kekhawatiran terbesar tentu saja jika Megawati hanya dijadikan komoditas untuk menaikkan gengsi kompetisi dalam negeri. Padahal, untuk benar-benar memaksimalkan potensi Mega, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, kejelian setter dalam memahami karakter Megawati. Kita tahu Mega adalah tipe oposit yang butuh timing tepat dalam menerima bola. Kedua, chemistry team. Tanpa kekompakan, sekuat apapun seorang Mega, performanya bisa menurun. Dan ketiga, tentu strategi dari pelatih. Tanpa strategi yang matang, bahkan pemain sekelas Megatron bisa saja gagal bersinar. Jika tiga hal ini tidak diperoleh, maka kemungkinan besar kehadiran Megawati di Livoli hanya akan menguntungkan kompetisinya, sementara nama besar Mega sendiri bisa terancam. Dan lebih parah lagi, jika hasil tim tidak sesuai harapan, Megawati bisa saja dijadikan kambing hitam atas kekalahan, sebagaimana pernah terjadi di ajang CA V-League 2025. Kita tentu berharap agar pihak Bank Jatim, tim pelatih, serta seluruh ofisial benar-benar bisa menjaga nama besar Megawati Hangestri. Sukses tidaknya Bank Jatim di Livoli dan juga suksesnya karier Mega ke depan sangat tergantung pada bagaimana mereka mengelola, mendukung, dan memaksimalkan potensi sang Megatron. Karena sekali lagi, Megawati bukan hanya pemain biasa, ia adalah aset besar voli Indonesia. Dan ke depan, karier internasionalnya akan sangat menentukan arah perkembangan voli putri di tanah air.
Jadi, bagaimana menurut kalian Sobat Voli? Apakah Megawati sebaiknya fokus di Livoli untuk mengangkat pamor kompetisi dalam negeri atau tetap konsisten berkarir di level internasional bersama Manisa BBSK di Turki? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dunia voli. Sampai jumpa di video berikutnya.